panas. Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mas IM. Kita sedang di mana ini? Ya, ini kita sedang perjalanan menuju salah satu teman Facebook ya. Jadi saya juga belum pernah ketemu dengan beliau. Dia adalah salah seorang juragan beras di daerah Masaran, Sragen. Kita mau ngapain ke sana? Yang pertama kita tentu adalah mau silaturahim ya. Karena silaturahim nambah rezeki dan nambah umur, semoga bismillah. Dan yang kedua, beliau menawarkan untuk mereview mobil beliau yang keren. Nah, salah satu mobil yang masuk Indonesia juga belum lama. 1-2 tahun terakhir ini apa mobilnya nanti kita review bareng-bareng. Tapi sebelum lanjut, monggo di like dulu, di subscribe channel ini agar kita dapat video-video keren dan menarik berikutnya. Sampai ini beliaunya, kebetulan namanya mirip dengan nama saya, Mas Uzan. Kalau di Facebook itu Uzan Ikhwanul Muslimin. Lihat dia pengelola pondok. Undi. Nah, teman-teman sekalian, di belakang saya sudah ada unit yang akan kita review. Setelah tadi kita ngambil dari Masaran Sragen, apa unitnya? Oke, kita cek. Ya, ini adalah sebuah unit Wuling Cortez 1800 cc ya, dengan transmisi Matic tahun 2018. Kita perhatikan detailnya. Ini adalah MPV kelas menengah yang diproduksi oleh perusahaan asal Tiongkok, asal Cina, yakni Wuling ya. Dengan spek 1800 cc transmisi Matic, ini memang ditujukan untuk menjadi pesaing MPV kelas menengah brand-brand Jepang semacam Innova ya. Jadi dia speknya itu mirip-mirip Kijang Innova, namun dengan harga yang lebih murah dan fitur yang tentu sangat lebih komplit ya, jauh lebih komplit dibanding Innova atau pesaingnya yang lain. Lihat bodi luarnya, ini termasuk memiliki bodi yang bongsor ya, panjang dari depan sampai belakang. Nanti kita cek speknya ada berapa meter dari belakang sampai depan. Oke, ini bagian belakang. Kita mulai review dari depan ya. Ini ada logo emblem Wuling di sini. Kemudian lampunya atau headlampnya sudah dua-duanya sudah LED. Ini lampu jarak dekat dan jarak jauh LED semua. Kemudian di bawah ini apa namanya, lampu kabut ini masih bolam. Ini ada DRL di bagian bawah, sudah LED semua. Ini kemudian ini air scoopnya keren ya, air scoopnya keren. Untuk material bodinya tebal ya, tebal. Ini gembreng atau dari plat. Bagian bumpernya ini plastik ya, bagian bumper sini plastik. Untuk sementara bagian bodi ini plat tebal. Ini juga plat tebal ya. Kemudian untuk spionnya ini sudah auto retract, jadi ketika mesin dimatikan dia otomatis melipat sendiri. Kemudian dia sudah dibekali velg ring 16 dual tone ya, keren, bawaan Wuling asli. Ini sudah cakep, jadi tidak perlu upgrade ring ya atau velg, jadi sudah keren bawaan pabriknya.
sekarang kita coba masuk ke dalam. Ini belum dilengkapi smart key ya, masih bukaan biasa. Oke, kita masuk ke dalam. Mulai dari pintu. Ini door trimnya soft touch ya, standar. Ini sudah pengaturan elektrik mirrornya. Ini untuk pengancing auto turun atau naik. Ini pengancing. Ini buka ya. Ini untuk pengaturan elektrik mirror. Oke, di sini semua. Kemudian masuk ke sini. Ini ada pengaturan ketinggian headlamp ya. Ini barangkali fitur yang tidak ditemui di mobil-mobil sejenis dengan harga yang sama. Perlu kita ketahui ini harga barunya tadi sekitar 270 juta. Ini sekelas MPV brand Jepang menengah ya, menengah ke bawah. Sementara ini dengan harga sekian sudah dapat fitur yang melimpah seperti ini. Ini headlamp, kemudian ini angin AC ya. Kemudian di bagian speedometer ini dilengkapi dengan MID ya. Pokoknya sangat komplit sekali fiturnya ya. Nah, ini logo Wuling nyala. Nah, ini ada pengaturan MID-nya di sini di bagian setir. Jadi tinggal geser-geser tombol aja. Nih. Kemudian di sini adalah pengaturan sound ya. Oke, kemudian ini sudah dibekali double din bawaan pabrik, layaknya mobil-mobil Eropa ya. Ini pengaturan AC-nya sudah elektrik juga. Ini juga sudah dilengkapi dengan auto headlamp ya. Jadi ketika gelap ya, headlampnya otomatis nyala. Ini transmisi matic. Maticnya bisa dibuat manual, tinggal menggeser tuas ini. Dan gesernya sangat ringan sekali, seperti kita main game apa namanya di PS itu hanya sekedar ini otomatis ngunci juga. Jadi banyak fitur-fitur di Wuling Cortez ini yang digerakkan atau dikontrol oleh komputer. Jadi ketika mesin mati, dia otomatis ini transmisinya mengunci otomatis ya. Jadi tanpa menekan tombol apapun dia otomatis mengunci. Nah, ini baru bisa digeser ketika mesin dinyalakan. Ini di sini juga ada fitur auto parking, auto brake. Nah, ini kemudian pengaturan AC belakang. Ada ini tempat minum 2. Di sini sebelah sini ada colokan USB. Nah, oke, sangat komplit ya, sangat komplit. Kemudian ini juga sudah dilengkapi sunroof. Ini sunroof ya, coba kita buka. Wah, ini, nah sunroof. Ini hanya bisa ditemui di mobil-mobil Eropa, mobil-mobil Jepang dengan harga 400 juta ke atas. Sementara ini 200 jutaan sudah dapat fitur sunroof ya. Sunroofnya bisa dibuka ya, kacanya bisa dibuka. Kemudian joknya ini masih bawaan atau di cover ini ya. Sepertinya bawaan ini sudah nyaman, ini karetnya empuk. Oh ya, ini juga sudah dibekali airbag ya di sebelah kiri dan kanan pengemudi. Coba kita masuk bagian baris kedua. Nah, ini baris kedua. Nih, ada penyimpanan di sini lumayan lega. Soundnya bawaan sudah standar enak gitu ya. Nah, ini pengaturan kursinya seperti ini. Oh ya, di bagian depan untuk pengaturan kursinya elektrik semua. Jadi tinggal geser-geser tuas itu dia sistemnya apa namanya elektrik, jadi bukan manual. Nah, ini pengaturan AC-nya di belakang juga elektrik ya. Nah, ini elektrik. Nah, itu sound otomatis dia mati sendiri ketika mesin mati beberapa saat. Jadi tidak langsung mati ketika mesin dimatikan.
Ini 3 baris, termasuk longgar ini. Coba kita masuk ya. Ini baris kedua dengan ketinggian saya 176 cm. Ini masih sisa banyak nih. Nih masih sisa banyak, masih longgar. Double blower arc-nya di sini di bagian kepala. Oke, di bagian kepala. Oke, kita cek baris ketiga. Ini member dari Cortez Indonesia ya. Ini salah satu mobilnya saya reviewer abal-abal ya. Mohon maaf masih newbie, mungkin reviewnya kurang komplit dan kurang berurutan, mohon dimaafkan. Nah, ini untuk baris ketiga. Nah, kursinya dilipatnya begini. Nah, ini kalau dibuka, ini masih ada sisa space lumayan lebar ini untuk bagian bagasi belakangnya. Masih sangat lebar ini. Nah, ini bukanya enak ya, bukanya tinggal narik ini aja. Oke, ini space-nya masih longgar sekali. Ini untuk menaruh barang-barang bawaan masih banyak. Oh ya, untuk kursi tengah ini modelnya Captain Seat. Jadi ini bagian tengah kosong ya, tidak ada joknya. Jadi tidak bisa duduk. Jadi posisi tengah hanya bisa diisi oleh 2 orang. Sementara yang belakang 3 orang. Masing-masing punya headrest sendiri-sendiri ya. Jadi sampai belakang pun 3 komplit ada headrestnya. Jadi tidak tidak nanggung. Jadi ketika diisi penumpang 7 orang dia masih tetap nyaman. Nah, kemudian di bagian belakang sebelah kiri itu ada outlet tes ya, USB. Nah, tapi yang sebelah kanan tidak ada, hanya untuk tempat minum aja, tapi tidak ada tesnya. Ini blower AC di bagian atas di baris ketiga. Kalau double blower begini saya yakin ketika diisi 7 orang masih tetap nyaman ya, AC-nya bisa sampai ke belakang. Nah, ini untuk bagian depan sebelah kiri. Ini ada handrest ya. Handrest. Ini cakep ya, interiornya cakep. Ini mohon maaf belum dibersihkan. Ini motif kayu ininya. Dashboardnya motif kayu. SSR airbag. Untuk fitur detail di bagian sini ya, ini namanya juga saya reviewer abal-abal, jadi mungkin belum saya sebutkan semua. Oh ya, ini masih ada jam manual, ini keren ya. Ini lampu hazard. Ini double D-nya. Nanti untuk yang lebih komplit bisa dicek di review-review yang lain. Nah, ini untuk bagian mesin, dia dibekali mesin 1800 cc dengan bahan bakar bensin ya. Jadi setahu saya ini Cortez ini ada 2 tipe, ada yang 1500 cc dengan turbo dan ini 1800. Tentu kalau hitungan-hitungan kasar mungkin 1800 tentu lebih tenaganya lebih besar ya. Nanti kita cek berapa. Ini kontaknya masih model kontak biasa, jadi belum start button ya, masih manual. Sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, ketika dinyalakan langsung logo wuling keluar. Kemudian ini ada indikator kecepatan. Ada banyak sekali, saya belum mencoba semuanya. Jadi ada sudah berkendara berapa kilometer, kecepatan rata-rata berapa, konsumsi BBM-nya berapa. Ini ada semua di sini. Nah, ini bisa diatur dari panel kemudi ya. Jadi bisa juga dikonekkan dengan HP, bisa juga dikonekkan dengan GPS. Nah, ini keren ya. Nah, dan ini hanya lewat pengaturan tombol di kemudi, bisa kita gunakan dengan jempol kanan saja. Sementara yang kiri ini adalah untuk sound. Nah, ini ganti menu, ganti lagu, semuanya sudah bisa diatur lewat sini. Oke, untuk maticnya
Ini termasuk matic yang saya rasa sangat enak ya penggunaan. Kalau mau diganti mode manual, dia hanya cukup menggeser begini. Nah, ini sudah dia otomatis berubah manual. Jadi semanualnya manual mobil matic, jadi tetap aja dia tidak pakai kopling. Jadi koplingnya itu digerakkan oleh komputer. Jadi ini manualnya hanya untuk menaikkan gigi dan mengurangi gigi. Oh ya, untuk giginya, untuk menurunkan gigi itu dia otomatis. Jadi ketika katakanlah kita misalkan jalan kecepatan tinggi 80 km/jam, kemudian kita ngerem, nah dia otomatis turun sendiri giginya ya. Jadi misalkan dari 4 dia bisa turun ke gigi 1 walaupun dalam mode manual. Nah, sementara untuk naikkannya harus digeser secara manual begini. Nah, ini bisa diperhatikan ini di sini di bagian panel kemudi ini manual 1 ya. Yang ketika digeser begini, geser ke atas, nah, dia menambah jadi ini 1 ya. Jadi begitu. Dan tidak ada tombol pengaman di sini karena biasanya beberapa matic ada tombol pengaman. Nah, ini pengamannya secara komputer. Jadi ketika Anda berhenti, dia otomatis parking ini mengunci, tidak bisa digeser. Nah, ini ada otomatis parkingnya di sini. Ada 4 tombol power di sini. Ini ada otomatis parking, otomatis rem, handbrake ya. Jadi ini tidak ada handbrake manual yang ditarik begini. Dia otomatis ketika mobil berhenti dalam posisi tanjakan, otomatis dia mengunci. Handbrake-nya ini jalan sendiri otomatis. Keren ya. Harga mobil harga 200 jutaan sudah punya fitur secanggih ini. Ini nggak ada, jadi nggak ada handbrake manualnya, tidak ada. Semuanya sudah diganti dengan model otomatis. Oke, ini coba. Salah satu fitur yang menarik dari Wuling Cortez ini ketika ini tombol kunci kita tekan lama di bagian pembuka ya, seperti ini. Coba kita cek. Nah, jadi semua kacanya adalah bisa membuka total ya. Ini semua kaca 4-4-nya buka semua, dan termasuk juga adalah sunroofnya. Jadi ketika ini dipencet tombol ini kunci buka, jadi ini otomatis semua jendela membuka lebar, termasuk juga sunroofnya. Ini berguna ketika Anda parkir di luar ruangan, kondisi panas di dalam mobil karena dijemur matahari, dan ketika Anda masuk, ini Anda bisa pencet ini dan otomatis semua udara yang ada di dalam mobil yang panas itu langsung terbuang. Nah, jadi untuk pendinginan nanti lewat AC lebih cepat. Nah, ketika di tombol balik ya, kita coba tombol balik ya. Ternyata ketika ditekan lama bagian kunci ini, bagian kunci yang nutup hanya sunroofnya aja ya, sunroofnya nutup otomatis, sementara 4 jendelanya masih terbuka dan harus kita tutup manual ya, harus kita tutup manual. Oke, kita coba nyalakan di malam hari ya, bagaimana tampilan headlamp dan aksesoris di dalam. Oke, sambil jejak. Oke, nih kita lihat panel-panel apa saja yang nyala. Oh ya, ini untuk pengaturan pencahayaan di panel speedonya. Jadi bisa diatur gelap terangnya. Ini pakai 2 tombol ini. Sekarang kita cek headlampnya ya, bagaimana nyalanya. Nah, ini LED jarak dekat, ini jarak jauhnya, ini jarak dekat LED. Kemudian bawah ini masih bolam sama yang ini. Coba kita nyalakan lagi, bagaimana kalau nyala semuanya, seberapa terang ya di malam hari. Ini sudah
ini rear wiper. Untuk lampu belakang begini nyalanya udah kan ya. Ini lampu bumper juga nyala. Ini lampu remnya juga sudah LED sepertinya. Dan lampu depan, coba kita nyalakan lampu jauhnya. Ini tampilan kalau di malam hari, keren. Ini bagian sini ini nyala, ini nyala. Depan yang nyala, jamnya ini yang analog juga nyala. Yang lain tidak ada, cuma itu aja. Oh ya, sebentar. Ya, ini pengaturan AC digital juga nyala, yaitu power window nyala standar. Oke, itu untuk tampilan di malam hari. Oh ya, untuk tipe ini sudah dilengkapi dengan roof rail bawaan pabrik, jadi terkesan lebih maco. Kemudian antenanya sudah model sirip hiu. Ini ada fender di belakang dengan lampu juga nyala ketika direm. Dan atap ya, ini sunroofnya bisa dibuka full. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu tadi beberapa fitur canggih yang ada di Wuling Cortez. Dengan harga 200 jutaan Anda sudah mendapatkan mobil dengan fitur yang sangat komplit, sangat melimpah, yang hanya Anda temui di brand-brand Jepang dengan harga, atau Eropa bahkan dengan harga 500 juta ke atas. Nah, harga secondnya tentu sudah jauh lebih murah. Saya belum cek, mungkin 150 jutaan sudah ada ya Wuling Cortez. Nah, ini barangkali menjadi salah satu alternatif mobil MPV keluarga untuk yang nyaman dengan fitur melimpah yang bisa Anda pinang. Mau second atau baru sesuaikan budget. Saran saya beli dengan cara cash ya, jangan kredit. Jadi Anda biar tidak mumet ngangsul setiap bulannya. Nanti kita next video akan kita buat review kenyamanan berkendara, kemudian top speed dan lain sebagainya. Untuk sementara di video ini cukup begitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.